Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reni Safitri Bemau dengan NPM 54220087. Saya mahasiswa semester 6 dari program studi biologi Universitas Timur. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang proses penting dalam fotosintesis, yaitu reaksi gelap dalam siklus Kelvin. Saat kita melihat daun yang hijau, mungkin kita tidak menyangka bahwa di dalamnya sedang berlangsung proses kompleks yang menopang kehidupan di bumi. Fotosintesis, namun, tahukah Anda bahwa salah satu proses terpenting dalam fotosintesis justru terjadi tanpa cahaya? Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan apa itu reaksi gelap dalam siklus Kelvin, bagaimana prosesnya berlangsung, serta perannya dalam menghasilkan glukosa dari karbon dioksida. Materi yang akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pengertian reaksi gelap, yang kedua tahapan-tahapan dalam siklus Kelvin, dan ketiga pentingnya reaksi ini bagi tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Reaksi gelap dikenal sebagai siklus Kelvin. Siklus Kelvin adalah reaksi pembentukan glukosa melalui reaksi kimia yang mengubah CO2 dan beberapa komponen menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Prosesnya siklus Kelvin tidak membutuhkan cahaya dan tempat terjadinya siklus Kelvin tempatnya di stroma. Alasannya mengapa disebut reaksi gelap? Karena pada prosesnya tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Sedangkan penamaan siklus Kelvin karena penemunya bernama Melvin Ellis Kelvin, dan reaksi-reaksinya yang berlangsung berputar-putar seperti sebuah siklus. Siklus Kelvin atau reaksi gelap terjadi karena adanya reaksi terang. Mengapa? Karena sebelumnya reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, ATP dan NADPH yang akan digunakan dalam reaksi gelap sehingga merupakan proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang menghasilkan output berupa gula. Siklus ini merupakan ATP dan NADPH untuk membentuk gula. Hal penting adalah gula yang dihasilkan bukan glukosa, melainkan senyawa gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Berbeda dengan reaksi terang yang terjadi di membran tilakoid. Tempat terjadinya reaksi gelap terjadi di bagian stroma pada kloroplas. Selanjutnya, reaksi gelap terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu tahapan pertama, fiksasi karbon. Dimulai dengan pengekatan CO2 oleh molekul organik ribulosa 1,5 bifosfat atau RuBP. Reaksi ini dibantu oleh enzim ribisco menghasilkan molekul 6 karbon yang tidak stabil. Molekul 6 karbon ini segera pecah menjadi 2 molekul 3-fosfogliserat atau 3-PGA, senyawa dengan 3 atom karbon. Tahapan yang kedua itu reduksi, di mana energi dari ATP dan NADPH yang menghasilkan dalam reaksi terang fotosintesis digunakan untuk mengubah 3-PGA menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Setiap molekul 3-PGA menerima gugus fosfat dari ATP dan kemudian direduksi oleh NADPH menjadi G3P. Untuk setiap 3 molekul CO2 yang memasuki siklus 6 molekul
G3P dihasilkan. Tahap yang ketiga itu regenerasi RUBP. Suatu molekul G3P keluar dari siklus untuk digunakan dalam sintesis glukosa dan senyawa organik lainnya. 5 molekul G3P yang tersisa digunakan untuk meregenerasi RUBP, molekul awal yang dibutuhkan untuk memulai siklus kembali. Yang berikut, proses regenerasi ini memerlukan energi dari ATP. Oke, baik, kita lanjut. Jadi alasannya kita membutuhkan oksigen adalah karena pernapasan manusia termasuk ke dalam katabolisme adalah pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Berarti dalam proses respirasi sel kita butuh oksigen untuk membakar gula supaya menghasilkan energi. Sedangkan untuk fotosintesis masuknya anabolisme adalah pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks sehingga kenapa alasannya tumbuhan membutuhkan karbon dioksida karena dia butuh karbon untuk diubah menjadi gula. Demikian hasil dari pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.